Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih. Willem Kinindra Setiawan dengan Siti Juliani. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, pimpin dari awal sampai pada akhirnya.
Dan Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka boleh membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak rencana-Mu, dan juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya saat ini di dalam kasih dan anugerah-Mu, dalam berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua dan setiap kita, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Wellen Ginindra Setiawan dengan Siti Juliani. Anda berdua hari ini bahagia? Saya percaya Anda berdua hari ini sangat berbahagia bersama dengan kedua orang tua. Hari ini sudah dipersiapkan, sudah didoakan, sudah diperjuangkan. Biarlah dengan sangat penting, sungguh-sungguh mempelai berdua saat ini datang menghadap kepada Tuhan, minta Tuhan memberkati pernikahan kalian berdua. Firman Tuhan berkata, kalau kita sungguh-sungguh, maka kesana Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Oleh sebab itu, mempelai berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberkati pernikahan Anda berdua. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau tanya kepada mempelai berdua, Willem dan Siti, ketika kalian pacaran, pada masa pacaran, Wellen, apakah kau berdoa, Tuhan, apakah Siti Juliani ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Siti Juliani, apakah kau berdoa, Tuhan, apakah William Ginindra Setiawan ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu, orang yang di sampingmu adalah jawaban doa, pemberian Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik, memberikan jodoh yang paling tepat. Oleh sebab itu kalian berdua gak usah cari yang lain, gak usah mikir yang lain. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, demikian juga ketika Anda berdua saat ini minta Tuhan memberkati, percayalah Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting, karena itu menentukan kehidupan kita. Dan bukan hanya kehidupan kita suami istri, tetapi sampai pada keturunan, dan bukan hanya keturunan, tapi nyangkut dua keluarga.
Maka pernikahan itu selalu dari segala bangsa, suku bangsa, setiap acara ada, ya, setiap acara itu ada tersirat pesan supaya rumah tangga mereka bahagia. Demikian juga kita semua yang hadir di tempat ini, Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Saudara, pernikahan adalah rencana Tuhan. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah melihat ketika manusia sendirian, Tuhan sendiri berfirman tidak baik kalau manusia sendiri. Berdua menjadi lebih baik, mestinya mempelai berdua ke depannya menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bergairah, lebih bertanggung jawab. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik. Kalau rumah tangga tidak rukun, dibangun tidak rukun, banyak konfliknya, banyak pertengkarannya, maka rumah tangga suasananya tidak menyenangkan. Suasana yang seperti itu, suasana seperti medan pertempuran, ya, medan perang, ya. Suami istri perang terus, saudara, ya, konflik, saling menyalahkan, saling menyukai, saling menyakiti. Dan itu juga bukan mempengaruhi suami istri, tapi sampai ke anak-anak. Jadi kalau rumah tangga yang dibangun dengan baik, suasananya baik, maka anak-anak bertumbuhnya dengan baik. Sudah bisa melihat generasi-generasi dari keluarga yang tidak rukun, banyak konflik, anak-anaknya seringkali jadi troublemaker, paling mudah diprovokasi, paling mudah disuruh berbuat hal-hal yang tidak baik, paling mudah disuruh demo-demo, saudara. Tapi kalau dari keluarga yang baik-baik, saudara, tentu gak suka hal-hal yang tidak baik, gak suka rusak-rusak, saudara sekalian. Maka penting sekali di dalam membangun rumah tangga. Dan Tuhan sendiri mencurahkan berkat-Nya atas rumah tangga. Ya, kalau kita baca setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberkati supaya mereka berkuasa atas ciptaan Tuhan, ya, supaya mereka beranak cucu, bertambah banyak dan berkuasa atas segala sesuatunya. Itu kerinduan Tuhan. Saya percaya mempelai berdua juga ingin hidup rumah tanggamu bahagia, masa depan yang bahagia, maka jangan tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Selama kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, pasti rumah tangga kita bahagia. Jadi kalau ada satu rumah tangga yang tidak bahagia, apalagi sampai cerai, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, maka rumah tangganya pasti rukun bahagia. Sekalipun Tuhan izinkan ada badai, ada masalah, tapi tetap rumah tangganya akan rukun, harmonis, dan bahagia. Saudara, jadi saya pastikan kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan, ya atau tidak. Kalau kita taat, maka kita bahagia, tidak taat, ya kita menghadapi berbagai tantangan, badai dalam kehidupan kita. Anda berdua ingin bahagia, mesti hiduplah sesuai firman Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan memberikan perintah kepada Yosua supaya perjalanannya berhasil. Maka Tuhan memberikan perintah kepada Yosua supaya jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Demikian juga ketika mempelai berdua, ketika engkau sungguh-sungguh membangun rumah tanggamu sesuai dengan firman Tuhan, maka perjalanan hidupmu, perjalanan rumah tanggamu, perjalanan usaha, pekerjaan, keuanganmu akan diberkati oleh Tuhan. Pastikan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari gereja memberikan memberikan bimbingan pranikah dan juga konseling pranikah, membekali mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Demikian juga saat ini juga dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Pada saat kita membaca, kita merenungkan, dan kita melakukan, maka Tuhan menyertai kita, dan kalau Tuhan menyertai, pasti kita diberkati dan bahagia. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, mengawali hidup rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang biru, sudah saya kasih batas pita yang biru, yaitu Matius pasal yang pita yang hitam itu. Ya. Matius pasal yang ke-22, Matius pasal yang ke-22. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Saudara, ya, di Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat. Ya.
Orang-orang Farisi, mereka sengaja bertanya, Allah akan memberikan melalui Musa ada 10 hukum Taurat. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, mana yang paling penting? Ini pertanyaan yang menjebak. Jadi kalau Yesus menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Tapi Tuhan menjawabnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memberikan hukum itu begitu banyak. Ya, di dalam Alkitab begitu banyak peraturan-peraturan, hukum-hukum saudara. Lalu Tuhan ketika ditanyai, maka Tuhan menjawab, inilah yang menjadi dasar dalam hidup kita. Kalau kita mendasarkan hidup ini pada dua hukum ini saja saudara sekalian, maka sebenarnya kita sudah melakukan seluruh hukum yang Tuhan berikan pada kita. Hukum yang pertama dan yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itulah yang hukum yang pertama dan yang utama. Hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita, kualitas hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kualitas ibadah kita kepada Tuhan, bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa, Tuhan itu maha tahu. Jadi apapun yang kita lakukan, orang lain tidak tahu tapi Tuhan tahu. Jadi kalau ada saudara sekalian orangnya tetap rajin ibadah, ke rumah tempat ibadah, pakai aksesoris agamawi saudara sekalian. Tapi saudara sekalian selingkuh tetap jalan, memang keluarganya tidak ada tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau dia tetap melakukan itu sama dengan tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan adalah neraka saudara, pada akhirnya tempatnya dan neraka. Sudah gak usah sudah berdalih-dalih, pokoknya orang tidak takut akan Tuhan, maka tempatnya adalah neraka. Karena dia berarti memberontak, tidak percaya pada Tuhan, melawan perintah Tuhan. Ya sudah tahu saudara sekalian, Tuhan tidak menghendaki kita korup, kita tidak boleh menjadi penipu. Tapi hidupnya suka nipu saudara, suka korup mungkin dengan berbagai cara. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi kalau dia nekat, sama dengan dia akan menjadi penghuni neraka saudara sekalian. Jadi yang nomor satu firman Tuhan tadi saya sampaikan, saya buka dengan Mazmur 112. Janji Tuhan, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, orang yang mau bahagia, memiliki hati yang takut akan Tuhan, sadar Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir. Jadi dimanapun kita selalu disertai Tuhan. Jadi badai seperti apapun saudara sekalian, masalah seperti apa, segelap apapun, tapi kita percaya Tuhan hadir, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan tahu. Jadi ketika kita hidup sesuai firman Tuhan, tidak takut saudara. Situasi sekeliling seperti apa, karena Tuhan tetap membela kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan, bangun mezbah. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan ditambahkan. Jadi mempelai berdua, nomor satu kita cari Tuhan terlebih dahulu. Tapi kita harus nyadari Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Jangan dibalik saudara. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan itu mencintai kita. Allah itu maha kasih dan maha penyayang. Tidak sekedar sebuah sebutan, tapi Tuhan buktikan kasihnya kepada umat manusia. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Ya saudara sekalian, dosa akibat dosa adalah kematian. Maka semua manusia mengalami kematian. Saudara, Adam jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka akibat dosa, maka Adam diusir dari Taman Firdaus. Dan mulai mengalami penderitaan dan akhirnya mati. Pada mulanya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak merancangkan manusia itu mati. Tapi ketika manusia melanggar perintah firman Tuhan, maka kematian terjadi. Sejak saat manusia jatuh dalam dosa, proses kematian terjadi. Sama saudara ya. Kita semua manusia yang lahir dari benih laki-laki, semua sudah jatuh dalam dosa. Jadi sperma laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Musa di hadapan Tuhan minta hukum yang untuk Tuhan memberikan, tadi ya, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, satu pun kita tidak bisa melakukan. Tuhan menghendaki kita melakukan dengan sempurna 10 hukum Taurat. Satu saja kita tidak bisa. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan.
Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan kau menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya, saudara. Ada 10 hukum Taurat. Mana yang bisa kita lakukan dengan benar? Saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Satu saja kita tidak bisa, apalagi 10 hukum Taurat. Ya, hukum yang keenam yang antar manusia saja, saudara sekalian. Hormatilah orang tuamu. Siapa yang tidak pernah kurang ajar sama orang tua kita? Mempelai berdua, panggilan akrabnya Willem. Willem dan Julie. Ya. Willem dan Julie. Jujur ya, Willem. Ini papa mamanya Willem. Pernah kurang ajar sama papa mama? Pernah berontak? Pernah. Oh sering malah ya, sering ya. Ya, Julie. Pernah berontak sama bapak ibu? Kalau manggil gimana? Ibu sama? Mama. Babi. Ya. Kurang ajar sama babi mbak mama? Nah, pernah kan? Saya mau tanya, yang ngajari kamu siapa? Tak marahi saya ngajari kamu tuh. Tak marahi benar-benar ya. Yang ngajari kamu siapa? Yang ngajari kamu kurang ajar? Gak ada. Gak ada saudara ya. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Kalian pacaran berapa lama? Hah? Berapa? 1 tahun. Nah, saya mau tanya William, selama 1 tahun pernah enggak bohong sama Yuli? Jujur. Juli pernah enggak? Ayo jujur. Enggak percaya saya ya. Belum, kamu belum. Berarti mau ya. Saudara, enggak bisa. Ayo suami istri. Ya, babe dan mama. Ya, papa dan mama. Enggak pernah bohong sama pasangannya. Hidup satu rumah ya, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Tidak bisa jujur saudara. Tapi siapa yang ngajar kita bohong? Tidak ada. Alkitab berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Benih laki-laki, sperma laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Enggak usah diajari bohong, enggak usah diajari mencuri. Semua sudah melakukan itu semua. Semua saudara, 10 hukum Taurat itu sudah dilanggar semua. Entah disadari, tidak disadari, dilanggar semuanya. Maka Allah tahu, Allah adil, dosa tetap dosa. Jadi semua manusia akibat dosa mati. Benar, semua manusia mati kan. Nabi, muridnya Tuhan Yesus, Rasul juga mati. Sama karena mereka orang berdosa. Oleh sebab itu Allah yang maha kasih maha penyayang, dia datang ke dalam dunia atas kehendak kerelaannya sendiri. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah tahu manusia yang diciptakan nanti jatuh dalam dosa. Tapi Allah akan menyatakan, aku mengasihi manusia yang kuciptakan yang sudah jatuh dalam dosa. Maka Yesus datang ke dalam dunia, firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa hanyalah Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki, tapi adalah firman Tuhan. Semua yang dari benih laki-laki semua sudah jatuh dalam dosa. Satu-satunya Yesus. Karena bukan benih dari manusia, tapi adalah firman, adalah roh Tuhan yang lahir dari seorang perawan yaitu Maria. Ini di bulan Desember, bulan Natal, mengingat akan kasih Tuhan. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memberikan janji akan memberikan Mesias sang penebus, sang juru selamat. Begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia berjanji, aku akan memberikan Mesias sang juru selamat. Manusia diusir dari tanah Taman Eden. Sejak saat itu, proses kematian terjadi, proses penuaan terjadi, tidak bisa dihindari. Kita semua benih dari laki-laki. Maka proses penuaan terjadi, proses kematian akan terjadi. Akan mati saudara. Tapi kasih Tuhan yang begitu besar, Allah datang untuk menebus dosa kita.
Pada saat kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Maka sejak saat itu Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Sudah kita berharga itu bukan karena hasil perbuatan kita, bukan karena kita hidup saleh, bukan karena kita banyak berbuat amal, kebaikan, kebajikan yang banyak. Bukan itu, saudara. Bagi dunia orang-orang seperti itu sangat berharga. Di mata Tuhan tidak. Berharga karena sudah dibeli. Harga dengan harga yang mahal. Tuhan yang membeli kita, menebus kita dengan darah dan nyawanya sehingga berharga di mata Tuhan. Seperti saudara, ketika saudara beri perhiasan yang sangat mahal, yang kamu beli itu yang berharga di bagi kamu, itu sudah jadi milikmu. Tapi yang lainnya bukan milikmu, ya tidak berharga bagi kamu. Sama saudara, dalam dunia ini hanya dua saudara sekalian di mata Tuhan. Orang yang bertobat percaya dan yang tidak. Yang percaya sudah dibeli, sudah menjadi milik Tuhan. Menjadi anak Allah, menjadi ahli waris daripada Tuhan sendiri. Yang belum ya benar. Nanti kalau mati menghadapi Tuhan, dihakimi betul. Dia akan dihakimi, diadili di hadapan Tuhan. Nah, yang sekarang yang menjadi jaminan saudara ketika menghadapi penghakiman Tuhan apa? Yang bisa menjamin saudara bisa selamat di hadapan Tuhan. Perbuatan baikmu, kesalehanmu, apa bisa jamin kamu selamat? Rasul Paulus berkata, kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan hasil pekerjaan kita, bukan perjuangan kita, tapi pemberian Tuhan, anugerah. Saudara, sehingga di surga tidak ada orang yang membanggakan dirinya bisa masuk surga karena hasil perbuatannya. Di surganya ada ucapan syukur, Tuhan aku bersyukur, siapa aku ini? Sehingga berharga di matamu, sehingga aku ditebus, sehingga aku menjadi milikmu, menjadi kepunyaanmu. Hanya bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan yang menebus kita, saudara. Maka Tuhan perintahkan, Tuhan yang sudah mengasihi terlebih dahulu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itu nomor satu. Jadikan Tuhan pusat hidupmu. Undang Yesus masuk dalam kehidupanmu. Undang Yesus masuk dalam bahtera rumah tanggamu. Maka Allah turut bekerja, datangkan kebaikan. Hukum yang kedua, kalau kita ingin bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Willem dan Julie, siapa sesama kita? Siapa sesama kita? Siapa sesama kita, Julie? Hah? Orang tua, saudara. Terus yang lain ini bukan sesamamu. Sesama itu ya semua manusia. Termasuk yang menfitnah kamu, yang jahati kamu, yang menipu kamu, yang merugikan kamu. Tuhan berkata, kasihlah sesamamu. Jadi orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Jadi orang Kristen harus mengampuni. Jadi kalau kamu dikecewakan, kamu disakiti, Tuhan berkata, ampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga, Allah juga tidak mengampuni. Dan kamu juga berdosa, semua manusia di hadapan Tuhan berdosa. Kok kamu mau jadi hakim menghakimi orang lain? Wong kamu sendiri mau dihakimi, mau jadi hakim untuk orang lain. Ya saudara, jangan suka jadi hakim ya, hakimi orang lain. Wah kamu kafir, kamu masuk neraka. Kamu sendiri nanti akan dihakimi oleh Tuhan dengan apa yang kau hakimi manusia. Oh kita sendiri orang tidak benar, orang berdosa mau menghakimi saudara sekalian. Maka penghakiman adalah hak Tuhan. Semua manusia akan menghadap penghakiman Tuhan. Ya, betul saudara, akan menghadap penghakiman Tuhan. Apa yang menjadi jaminan saudara menghadapi penghakiman Tuhan? Tapi Tuhan begitu mengasihi manusia, aku tebus engkau. Yesus datang untuk menebus. Ketika kita bertobat, menerima Yesus, maka kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Pada waktu kita meninggal, kita tidak dihakimi lagi. Karena sudah ditebus, sudah menjadi milik Tuhan. Dan Yesus jadi pembela. Ini sudah saya tebus. Willem dan Julie sudah saya tebus, sudah menjadi milikku. Langsung Taman Firdaus. Berbahagia.
Jadi saudara, di mata Tuhan hanya ada dua golongan manusia. Hanya ada dua, percaya dan tidak percaya. Yang percaya di bawah kasih karunia, yang tidak percaya benar dihakimi. Ya benar saudara, semua yang tidak percaya, kepercayaan di dunia yang tidak percaya pada Yesus benar. Semua percaya nanti kalau mati ngadepi penghakiman Tuhan, betul 100%. Tapi yang percaya pada Yesus juga 100% benar bahwa kita diselamatkan. Sudah ditebus, tidak lagi menghadapi penghakiman Tuhan. Dan lebih penting lagi kita harus nyadari, doa kita tidak mengubah yang dikekalan. Namanya kekal itu tidak berubah. Yang berubah itu dunia. Dunia tidak ada tempat yang tidak berubah, semua berubah. Kita sendiri ya berubah hari demi hari kan, tambah tua kan. Berubah terus kan saudara sekalian. Dunia ini juga gitu, kota Solo kita aja. Terus berubah terus. Tidak adalah suatu tempat yang tidak berubah. Dunia berubah, surga tidak. Jadi kalau orang mati dalam dosa, jadi doakan disembayangi supaya pindah dari neraka ke surga, tidak bisa. Kekal ya kekal saudara, selesai. Oleh sebab itu, Tuhan itu mengasihi kita semua. Keselamatan sudah Tuhan sediakan. Tanya dalam hati kita ya, hati nurani, pakai otak tidak bisa saudara. Otak kita itu diisi pengetahuan-pengetahuan. Otak manusia, logika. Tapi hati nurani tidak bisa bohong. Hati nurani saudara tidak bisa bohong pada saudara. Kalau saudara dalam hati, ya mudah-mudahan semoga saja. Gak ada keyakinan. Maka benar itulah suara hatimu. Benar tidak ada satu keyakinan. Tapi kalau engkau percaya pada Yesus, maka Roh Allah sendiri, Roh Kudus yang menjadi jaminan, Roh Allah bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Menjadi pewaris, Roh Allah yang bersaksi. Sehingga kita mantap, aku milik Tuhan. Nah, mempelai berdua kalau engkau ingin bahagia, mesti undang Yesus masuk dalam hidupmu. Dan kau sadar, aku milik Tuhan, pasanganku milik Tuhan, rumah tanggaku milik Tuhan, anakku besok juga karunia Tuhan. Didik mereka dalam takut akan Tuhan, sesuai dengan jalan Tuhan. Keluargamu adalah milik Tuhan. Maka di situ engkau akan melihat kebahagiaan. Rumah tanggamu adalah kasih Tuhan. Kalau ingin bahagia, tegakkan dua hukum ini. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama kita. Jangan suka ya saudara sekalian. Saya prihatin banyak ngajari anak-anak kebencian saudara. Itu benih dari neraka. Itu sama dengan bawa mereka ke neraka. Ngajari kebencian, ngajari ngafir-ngafirkan. Itu bawa mereka ke neraka. Manusia itu ciptaan Allah. Menurut gambar dan Allah sendiri. Tuhan berkata, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan dia nyakiti, ya tetap firman Tuhan berkata, kasihlah, doakan. Maka orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Tidak boleh punya dendam. Mesti mengampuni, mendoakan. Dan kalau kita melakukan sebenarnya untuk kebahagiaan kita sendiri. Kalau kita nabur kebencian nanti buah-buah kebencian itu muncul. Tapi kalau kita menabur benih dari surga, kasih. Maka akan menghasilkan buah kasih. Dan nanti bisa dibaca di 1 Korintus, ini sudah saya kasih batas. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak sombong. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak pemarah. Kasih suka memberi yang baik, saudara. Gak punya pikiran yang jahat, saudara. Kasih dari surga, orang itu udah mikir jahat, saudara. Tapi kalau benci, pasti pikirannya yang jahat-jahat terus, saudara. Kebencian yang muncul. Nah, tergantung kita. Mana sumber apa yang masuk dalam diri? Itu yang keluar dari dirimu, saudara. Kalau sumbernya benar, ngalirnya juga benar. Kalau sumbernya saudara jernih, ngalirnya jernih. Kalau sumbernya kotor, ngalirnya kotor. Pikirannya kotor, pikirannya ngeres. Saudara, ya kalau sumbernya tidak benar, saudara,
pikirannya hawa nafsu aja, saudara. Nah itu karena sumbernya kalau kotor, ya ngalirnya kotor. Kalau sumbernya jernih, ngalirnya jernih. Kalau sumbernya benar, ngalirnya benar. Minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan pencerahan kebenaran. Hanya di dalam Yesus kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita, yang membuat kita bahagia di dalam Tuhan. Bangun rumah tanggamu sesuai firman Tuhan, pasti diberkati dan bahagia. Silakan dibuka pita yang merah. Itu prinsip yang Tuhan berikan. Prinsip yang pertama, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau jadi istri ingin bahagia, mesti tunduk kepada suami. Ya, seperti jemaat tunduk pada Kristus. Prinsip yang kedua, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi suami yang mengasihi istri, oh bahagia. Jangan jadi suami yang keras, otoriter. Gak bahagia, saudara ya. Jadi suami itu yang mengayomi. Yang membuat seisi rumah senang, ayam, tentrem, saudara. Lalu saudara, hukum yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau kalian sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Orang tuamu mungkin tidak sempurna, mungkin banyak hal-hal yang kurang, mungkin sempat mengecewakan, tapi tetap hormatilah orang tuamu. Pada saat kau menghormati, maka bahagia dan panjang umur. Dan hukum yang keempat, prinsip yang keempat, ketika Tuhan memberikan anak, didik anakmu di dalam kasih dan disiplin, sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Ketika engkau tegakkan 4 hukum ini, maka rumah tanggamu akan kokoh, diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri, bunga bisa ditaruh, Alkitab bisa ditaruh dulu, kemudian saling berhadapan. Ya, saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya, sebagaimana adanya, ada kelebihan, ada kekurangan. Dalam pernikahan ada panggilan indah untuk ada berdua, saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur, saling menasihati di dalam Tuhan. Sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu, kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Welen Ginindra Setiawan dengan Siti Yuliani, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Willem Kinindra Setiawan. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Willem Kinindra Setiawan menyatakan dengan tulus ikhlas hamba Siti Yuliani yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dengan melindungi dengan kasih setianya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya menjadi. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Siti Yuliani. Silakan.
Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Siti Yuliani menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Welen Kinindra Setiawan yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Demikian keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan ketulusan. Biarlah ini mengungkapkan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Willem, kenakan cincin ke tangan kekasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Yuli dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Yuli, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai Willem dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling ikat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua. Dan tangan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua ke dalam tangan Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan hidupnya pada Allah. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Welen Kinindra Setiawan dengan Siti Yuliani, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Dan biarlah segala yang baik datang daripada-Mu turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati
pernikahan Willem Ginindra Setiawan dengan Siti Yuliani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Willem, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Siti Yuliani, jadikan istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan berkat keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah Kau dimanapun Kau berada, keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan mempelai berdua bisa turun, ya. Yuli bisa bisa gandeng Yuli. Ya. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan, posisi saling berhadapan. Ya, silakan Willem untuk membuka cadarnya, ya ditaruh dulu. Silakan dibuka dulu cadarnya, itu ditaruh dulu. Ya. Silakan Willem untuk membuka cadarnya. Ya, sebagai suami, sekarang kau jadi suami yang sah. Silakan dibuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Ya, silakan dibuka cadarnya. Ya, sampai ke belakang terus. Ya. Ya, sebagai simbol keterbukaan sejak hari ini, mempelai berdua terbuka termasuk ketika smartphone-nya di password, mesti pasangannya tahu passwordnya. Kalau punya rekening masing-masing juga sama-sama tahu. Ya, Anda berdua sudah jadi suami istri, silakan. Yuli pegang pundak William tangan dua dengan tangan dua pundak, dan Willem silakan pegang pinggang. Silakan Willem untuk memberikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ya. Willem, Siti yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Silakan dicium dengan penuh kasih sayang, kening pipi kiri kanannya, keningnya dulu. Ya silakan dicium, kening dan pipi kiri kanan. Loh, sudah jadi suami istri sah di kening, ayo silakan dicium. Ya silakan. Silakan, kau ragu-ragu tau William. Ayo dicium, istrinya dicium, keningnya ya. Pipi kiri kanannya, pipi kiri kanan. Ya. Ya, sekarang ganti Yuli yang cium suami. Ya. Wah, William itu gaji. Dah. Silakan dicium ya. Ternyata William ini suka humor ya. Ya, minta cium, diciumnya naik turun ya gimana sih menyium? Kamu lebih tinggi sih, ya. Ya, bagaimana kalian senang? Ya silakan kalau mau ciuman lagi. Semua yang menyenangkan dilakukan, yang bikin sakit hati, yang bikin kecewa jangan dilakukan. Ya. Dari gereja akan memberikan akte, silakan. Anda berdua taruh dulu aja bunganya. Ya. Anda berdua sudah sah jadi suami istri, silakan. Terimalah akte, ya. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah, silakan. Ya. Ya, akte bisa ditaruh dulu. Ya, ditaruh dulu.
Makasih. Ini papa mamanya William ya. Bisa berdiri sebentar, bisa saling berhadapan. Iya. Sudah berapa lama nikah? Tahun berapa menikahnya? 91. 91 berarti 33. 33 tahun ya? Iya. Dikaruniai anak berapa? 1, 2. Ini nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Yang satu sudah nikah? Udah. Oh, jadi tinggal 1. Ya. Ya. Ini sudah 33 tahun ya. Ya, ucapkan terima kasih sama istri, Pak. Terima kasih. Mas. Merawat Belen, membesarkan Belen sampai sekarang. Terharu, Pak. Ya, oke. Bu, ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sudah berkenan mendampingi saya dalam situasi apapun, untuk pengorbananmu, untuk anak-anak kita, untuk tetap kondisi keluarga kita yang utuh, dan selalu menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita, untuk pimpinan selama kita membangun rumah tangga, baik untuk anak-anak kita maupun di dalam engkau mendidik aku. Terima kasih. Ya, silakan. Oh, istri dicium silakan. Silakan dicium. Dicium dulu, dicium. Sah ya, Papa cium ya, dicium. Iya, silakan duduk, Pak. Saya percaya William senang ya lihat Papa Mama rukun. Semua orang suka lihat rumah tangga yang rukun. Terlebih Tuhan senang lihat rumah tangga yang rukun. Silakan William bersama Yuli di hadapan Papa Mama ucapkan terima kasih sama Papa Mama. William di sini di hadapan Papa. Yuli di hadapan Mama. Ya ucapkan terima kasih dulu sama Papa Mama. Berdiri aja dulu. Ya, ucapkan terima kasih. Nah, aku terima kasih. Dari kecil sampai dewasa, kerja bekerja, cuma yang dari perut gua. Untuk terima kasih. Iya, Papa mau ngasih nasihat ke Mama? Ya. Kalau tidak langsung sungkem saja sama orang tua. Silakan sungkem. Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan William peluk Papa dicium ya silakan. Ya. Silakan dicium. Ya orang tuanya dicium William, Papa dicium. Ya. Ganti posisi. Makasih sama Mama. Silakan orang tua dicium. Ya, silakan William. Mama dicium Mama. Ya, William Mama dicium. Lemah lembut, sabar, sederhana. Silakan datang pada orang tuanya Yuli dulu. Ya, Yuli di hadapan Ibu. Murah hati.
aja ya. Oh ya, oke. Silakan dipeluk. Bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya, kasih sayang orang tua yang membesarkan, yang berkorban. Silakan kepada Bapak, ya silakan. Bahasa cintamu agar kami dekat. Yuk, Juli ganti posisi. Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya. Silakan mempelai datang pada ibu yang mengasihi juga bersama-sama. Silakan mempelai kembali lagi ke pos. Kepada mempelai berdua, William Kinindra Setiawan dengan Siti Yuliani, dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, William Kinindra Setiawan dengan Siti Yuliani. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu. Kami serahkan William dan Yuli Tuhan di dalam pimpinan dalam anugerah berkat-Mu. Tuhan pimpin perjalanan hidup mereka hari demi hari yang mereka lalui, senantiasa dalam penyertaan-Mu. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan yang membawa kebahagiaan bagi keluarga. Tuhan kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Dan Tuhan berkati mereka, masa tua mereka Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kesehatannya, berkati segala pekerjaan, keuangannya. Bahkan mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya sampai kepada keturunannya, sampai pada cucunya. Tuhan kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir dengan saat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara mempelai berdua, semua biarlah berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin.